Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniel Rahman, mahasiswa UIN Sukaryau dari jurusan Ilmu Komunikasi Broadcasting 3A. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai mekanisme dasar kamera video, pengenalan inti tombol kamera, dan teknik perekaman video. Hal pertama yang akan saya jelaskan adalah mekanisme dasar kamera video, yaitu lensa. Lensa merupakan alat vital dari kamera, berfungsi untuk memfokuskan cahaya hingga membakar medium penangkap. Lensa itu tersusun dari beberapa bagian, yaitu ring fokus, berkaitan dengan ketajaman dan kedalaman. Kemudian zoom, berkaitan dengan jarak subjek dengan lensa. Lensa memiliki berbagai jenis seperti lensa normal yang berukuran fokus sepanjang 50 mm sampai dengan 55 mm. Lensa wide mempunyai lebar fokus 16-24 mm dan lensa tele berukuran 135-200 mm. Dan pada saat ini saya sedang memegang kamera DSLR memakai lensa kit. Pada bagian samping lensa terdapat tombol fokus yang terdiri dari dua mode, yaitu autofocus dan manual focus. Bila kita menggunakan mode auto, maka berarti kerja fokus digerakkan oleh mesin secara otomatis. Namun, jika Anda memilih mode manual, maka kerja fokus harus digerakkan secara manual. Namun, jika Anda memilih mode manual, maka kerja fokus harus digerakkan secara normal. Baiklah, pada bagian samping lensa tersebut terdapat tombol stabilizer, berfungsi untuk menstabilkan getaran oleh tangan saat memotret yang berpotensi membuat hasil foto atau video menjadi motion atau blur. Selanjutnya kita akan membahas mengenai bodi kamera. Kemudian pada samping bagian bodinya terdapat tombol pembuka lensa yang berfungsi untuk membantu melepaskan lensa dari bodi kamera. Kemudian di atasnya terdapat tombol membuka flash, berfungsi untuk membuka lampu flash pada kamera. Tombol ini hanya berfungsi bila kamera dalam keadaan menyala. Kemudian di atasnya terdapat lampu blitz atau flash yang berfungsi sebagai pencahayaan pada kondisi gelap. Kemudian pada bagian atas kamera terdapat tombol shutter. Tombol ini berfungsi ketika kita tekan untuk mengambil gambar. Kemudian yang saya pegang ini adalah grip, berfungsi untuk pegangan pada kamera. Kemudian pada bagian belakang kamera terdapat tombol preview yang gunanya untuk melihat hasil foto pada layar LCD. Selanjutnya di sampingnya terdapat tombol delete, berfungsi untuk menghapus foto maupun video. Kemudian di atasnya terdapat tombol Q, berfungsi untuk merubah atau mengalihkan fungsi pada tombol navigasi di atas ke fungsi shortcut. Kemudian di bagian atas LCD terdapat viewfinder, merupakan jendela bidik yang kita gunakan untuk melihat objek saat memotret. Kemudian di sini terdapat layar LCD, memiliki multifungsi, yaitu untuk menampilkan keterangan settingan pada kamera. Kemudian beralih ke bagian atas kamera terdapat tombol ISO, merupakan tombol shortcut untuk mengatur ISO. Kemudian di bagian bawahnya terdapat main dial, juga berfungsi sebagai navigasi untuk menggeser pilihan pada menu tertentu. Kemudian pada bagian samping di bagian atas terdapat tombol menu dan info, berfungsi untuk pengaturan dan informasi gambar yang telah diambil. Kemudian di bagian samping LCD terdapat tombol AV, mempunyai fungsi untuk mengatur bukaan diafragma. Selanjutnya adalah tombol live view, berfungsi untuk mengganti layar bidik dari viewfinder ke live view yang ditampilkan di layar LCD. Kemudian yang ini merupakan tombol zoom untuk memperbesar hasil foto dan juga memperdekat jarak objek. Kemudian pada bagian atas bodi kamera terdapat mode dial, menu untuk memilih dan mengganti mode exposure atau modius pemotretan. Di sini ada beberapa mode seperti auto, program, shutter priority, dan aperture priority dan manual. Pada mode auto, kamera secara otomatis menentukan ISO, shutter speed, aperture, dan white balance berdasarkan kondisi cahaya.
Kemudian pada mode program hampir sama dengan auto. Perbedaannya kita bisa mengatur internal flash, white balance, export composition. Selanjutnya pada mode shutter priority, secara manual kita bisa menentukan nilai shutter speed dan kamera akan menentukan aperture terbaik secara otomatis. Selanjutnya aperture priority. Secara manual kita bisa menentukan nilai aperture dan kamera akan menentukan nilai shutter speed terbaik secara otomatis. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas mengenai pengenalan inti tombol kamera. Yang pertama adalah diafragma. Aperture adalah bukaan pada lensa kamera di mana cahaya masuk. Bila bukaannya besar, maka akan semakin banyak cahaya masuk dibandingkan dengan bukaan kecil. Yang kedua adalah shutter speed. Kecepatan rana atau shutter speed adalah durasi kamera membuka sensor untuk menyerap cahaya. Semakin lama durasinya, maka semakin banyak cahaya yang masuk dan hasil foto akan bertambah terang. Yang ketiga adalah ISO. ISO adalah suatu ukuran untuk menentukan tingkat sensitivitas cahaya pada sensor kamera. Jika kita melakukan setting pada ISO tinggi, maka akan semakin sensitif pula sensornya. Yang keempat ada white balance. White balance merupakan kemampuan kamera untuk membaca atau mengukur temperatur warna berdasarkan cahaya yang ada. Adapun fungsi dari white balance adalah untuk mengatur komposisi warna berdasarkan cahaya yang ada, agar mendapatkan hasil foto yang akurat sesuai dengan aslinya. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai teknik perekaman kamera seperti type shot, kamera movement, dan angle kamera. Nah, sebelum kita membahas ketiga-tiganya, terlebih dahulu kita akan membahas apa itu komposisi. Menurut saya, komposisi sebagai tata letak gambar agar pesan tersebut tersampaikan dan tujuannya jelas. Baiklah, adapun jenis-jenis type shot adalah yang pertama, extreme long shot. Umumnya, objek terlihat kecil untuk memperlihatkan hubungannya dengan lingkungannya. Yang kedua, long shot. Pengambilan secara keseluruhan. Shot ini hampir sama dengan extreme long shot, akan tetapi di tipe shot ini, objek diperlihatkan agak jelas. Yang ketiga, full shot. Pengambilan gambar objek secara penuh, dari kaki hingga kepala. Pengambilan gambar dengan shot ini biasanya bertujuan untuk memperkenalkan objek dengan apa yang dilakukannya di lingkungannya. Yang keempat, medium long shot. Objek terlihat dari lutut sampai kepala. Yang kelima, medium shot. Medium shot merupakan shot yang menunjukkan beberapa bagian dari subjek secara lebih rinci. Tipe shot ini menampilkan sebatas pinggang sampai ke atas kepala. Yang keenam, medium close up. Medium close up biasanya memperlihatkan wajah subjek mulai dari dada sampai kepala. Tipe shot ini dapat memperlihatkan emosi subjek. Yang ketujuh, close up. Gambar diambil dari jarak dekat. Hanya sebagian dari objek yang terlihat seperti hanya di bagian bawah dagu sampai ke atas kepala dan masih menyisakan headroom. Yang kedelapan, big close up. Pengambilan gambar jenis ini diambil dari sebatas dahi hingga dagu. Shot ini bertujuan untuk menunjukkan detail dari ekspresi objek dengan headroom terpotong. Yang kesembilan, extreme close up. Extreme close up digunakan untuk menampilkan detail subjek seperti mata, hidung, dan mulut. Yang ke-10, cut in. Cut in adalah tipe shot yang diambil secara khusus dengan menunjukkan beberapa bagian dari subjek secara rinci. Dan yang ke-11, point of view.
Point of view shot adalah tipe shot yang menunjukkan sesuatu dari sudut pandang subjek. Dalam hal ini, fungsi kamera sebagai mata subjek. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas mengenai kamera movement. Yang pertama adalah zoom. Zoom atau zoom in adalah pergerakan kamera yang dilakukan dengan cara mendekati atau menjauhi objek. Yang kedua ada panning left atau panning right. Teknik pengambilan gambar dengan cara menggerakkan kamera ke kanan ataupun ke kiri. Yang ketiga ada tilt up dan tilt down. Gerakan kamera secara vertikal, mendongak dari bawah ke atas maupun dari atas ke bawah dengan cara perlahan. Dan yang terakhir ada grab atau grabbing. Gerakan kamera secara lateral atau menyamping, berjalan sejajar dengan subjek yang sedang berjalan. Oke, yang selanjutnya saya akan membahas mengenai kamera angle. Adapun kamera angle yang pertama adalah high angle. Sudut pandang ini biasanya diambil lebih tinggi dari subjeknya, sehingga subjek terlihat di bawah. Yang kedua, eye level. Sudut pandang kamera ini biasanya paling sering digunakan dalam pengambilan gambar. Cara menggunakannya dengan meletakkan kamera sejajar dengan subjeknya. Yang ketiga, low angle. Sudut pandang ini diambil dengan meletakkan kamera lebih rendah daripada subjeknya, sehingga subjek terlihat di atas. Angle ini biasanya dipakai untuk mengimpresikan suatu kemegahan. Dan yang terakhir, frog eye view. Pada frog eye view ini, posisi kamera berada di bawah, hampir sejajar dengan tanah dan tidak diarahkan ke atas, tetapi mendatar dan dilakukan sambil tiarap ataupun jongkok. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.